Halo, assalamualaikum CS. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita horor tentang kebun kontrakan. Cerita ini dialami langsung oleh seorang perempuan yang namanya Rani. Awalnya aku menganggap ini cuma cerita lebay, cerita kampung yang besar-besarin. Tapi setelah membaca runtutan kejadian dari awal hingga akhir, sampai di titik tertentu, ada banyak hal yang menurut logika itu nggak masuk akal sama sekali CS. Tapi nyata dirasain sama Rani. Kisah ini bukan cuma soal penampakan, tapi juga soal rasa kehilangan, rasa bersalah, dan teror yang pelan-pelan ngerusak hidup seseorang tanpa disadari. Gila sih CS, kalian memang harus nonton video ini sampai akhir karena di akhir-akhir video akan banyak sekali teror-teror yang mengerikan dan apa yang sebenarnya terjadi pada kebun kontrakan itu. Oke CS, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Jadi CS, Rani itu perempuan biasa. Umurnya waktu kejadian sekitar 23 tahun. Kerjanya juga bukan yang aneh-aneh, cuman pegawai di sebuah toko kecil di pinggiran kota. Orangnya pendiam, gak banyak tingkah, dan yang paling penting, Rani ini bukan tipe orang yang percaya akan hal-hal yang mistis secara berlebihan. Dia hanya percaya pada Tuhan. Sedangkan untuk urusan hantu-hantuan, dia selalu bilang, Kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak bakalan ngomong cerita kok. kalimat itu sering banget diucapin Rani sebelum semua kejadian terjadi. Nah, Rani ini CS tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang bentuknya kayak rumah yang sudah ditinggal lama oleh pemiliknya. Karena terlihat dari mulai temboknya yang udah kusam dan catnya yang ngelupas sana-sini. Nah, rumah itu berdiri di ujung gang sempit. Di belakangnya langsung kebun yang katanya dulu bekas sawah. Tapi udah lama ditelantarin, Jess. Nah, di kontrakan itu Rani tidak sendiri. Rani tinggal berdua dengan adiknya, yaitu namanya Siska, yang waktu itu masih SMA. Nah, kenapa mereka tinggal berdua? Karena CS, orang tua mereka udah meninggal beberapa tahun sebelumnya karena mengalami kecelakaan. Jadi Rani ini otomatis jadi tulang punggung keluarganya. Nah, awal-awal pindah di rumah itu semuanya biasa aja. Nggak ada kejadian aneh, nggak ada bau-bau aneh, nggak ada suara-suara aneh. Dah, sampai akhirnya pada suatu sore CS, tepat beberapa hari setelah mereka pindah, Rani pulang kerja agak telat. Matahari udah mulai mau tenggelam, langit warnanya orange keabu-abuan. Begitu masuk gang menuju rumah, Rani mulai ngerasa suasananya mulai beda. Gang itu biasanya rame suara anak-anak main atau ibu-ibu ngobrol, tapi sore itu sepi banget. Bahkan suara jangkrik pun Jess hampir tidak kedengaran sama sekali. Nah, merasakan hal itu semua, Rani sempat berhenti di tengah gang. Ngerasa dadanya agak sesak. Waktu itu yang ada di pikirannya cuma satu, capek. Tapi anehnya, capek yang dia rasain bukan capek fisik, tapi kayak capek yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Dah, lanjutlah Rani jalan pulang ke kontrakannya. Begitu nyampe depan rumah, pintu kebuka dan Rani ngeliat Siska lagi duduk di ruang tengah sambil ngerjain PR. Semua terlihat normal CS. Mereka bahkan makan malam, ngobrol biasa, dan malam itu berlalu tanpa kejadian apa-apa. Kejanggalan pertama justru muncul keesokan harinya. Keesokan harinya CS, Rani bangun pagi, siap-siap kerja, dan waktu mau ke kamar mandi, Rani ngeliat bekas tanah basah di lantai ruang tengah. Bukan tanah yang ke bawah dari luar, tapi kayak jejak kaki, samar dan jelas bentuknya. Jejak kaki orang dewasa, dan tanahnya masih basah. Rani mikir, walah Siska, keluar rumah kok nggak pakai sendal. Tapi CS, pas Rani nanya ke Siska bingung. Hah? Nggak pakai sendal? Orang aku semalam keluar rumah kok. Nah, ternyata CS, jejak kaki itu bukan jejak kaki Siska. Lalu Rani berpikir,
Loh, kalau bukan jejak kaki Siska, terus jejak kaki siapa? Karena nggak mau bikin suasana rumit, akhirnya Rani pun bersihin jejak itu dan menganggap itu cuman hal sepele biasa. Pada saat mulai membersihkan jejak itu, Rani mulai kepikiran. Karena jejak itu arahnya dari pintu belakang rumah yang langsung menghadap ke arah kebun kosong. Yang anehnya CS, jejak itu berjalan dari pintu belakang hingga tepat di depan pintu Siska. Setelah di depan pintu Siska, jejak itu udah nggak ada CS. Seolah-olah jejak itu berdiri di depan kamar Siska lalu menghilang. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian kecil mulai sering terjadi. Mulai dari barang-barang pindah sendiri, sendal yang biasanya di teras tiba-tiba ada di dapur, pintu kamar yang udah dikunci dari dalam, pagi-pagi kebuka sendiri. Dan Siska CS mulai sering ngeluh tentang mimpi buruk. Siska bermimpi melihat ada sosok perempuan berdiri di kebun belakang. Rambutnya panjang nutupin muka, badannya kurus, dan setiap malam makin lama makin mendekat ke rumah kontrakan. Mendengar itu semua CS, Rani masih berusaha untuk logis. Dia bilang ke Siska, "Udahlah dek, itu kan cuma mimpi." Nah, Rani mengatakan demikian agar Siska ini tenang, biar dia nggak terlalu mikir kemana-mana CS. Walaupun dalam hati, Rani sendiri mulai ngerasa nggak nyaman dengan mimpi dari Siska itu. Karena ternyata CS, Rani sendiri juga merasakan hal-hal yang ganjal, terutama setiap maghrib. Setiap azan maghrib berkumandang, suasana rumah itu berubah. Udara terasa lebih berat, bau tanah basah sering muncul padahal nggak hujan sama sekali. Dan dari arah kebun belakang, Rani sering mendengar suara gesekan kayak orang nyedet sesuatu dari tanah CS. Suatu malam, Rani pulang kerja dalam kondisi hujan deras dan Siska belum pulang dari rumah temannya. Otomatis Rani berada sendirian di rumah CS. Nah, waktu Rani duduk di ruang tengah, nunggu Siska pulang sambil main HP, dia dengar suara ketukan pelan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Rani awalnya diam, berharap itu suara berhenti. Tapi ketukan itu malah makin jelas CS. Dengan setengah berani, Rani buka tirai jendela kecil yang menghadap kebun. Di luar gelap, cuman kelihatan pohon-pohon dan rumput tinggi yang bergoyang kena angin. Tapi di antara gelap itu, Rani ngerasa ada sesuatu yang berdiri. Bukan bayangan pohon, karena sesuatu yang berdiri itu terlalu tegak dan terlalu diam. Melihat itu, Rani langsung nutup tirai dan jantungnya deg-degan. Astagfirullah, barusan itu apa ya? Rani mengatakan CS, setiap bengong itu di kepalanya selalu muncul bayangan kebun belakang rumah, tapi bukan kebun yang biasanya dia lihat. Dalam bengong itu, Rani melihat rumputnya tinggi, tanahnya becek, dan ada sosok perempuan berdiri membelakangi Rani CS. Dah, seiring berjalannya waktu, Siska juga mulai berubah. Anak yang biasanya cerewet itu, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jadi pendiam. Siska sering mengurung diri di kamar, dan kalau Rani kakaknya nanya kenapa, jawabnya selalu sama. Aku cuma capek aja kak. Karena melihat Siska yang aneh kayak gitu, Rani pun memutuskan untuk tidur di kamar Siska. Tepat pukul sekitaran 11 malam, Siska tiba-tiba ngigau parah. Badannya panas, keringat dingin, dan mulutnya komat kamit nyebut nama orang yang gak Rani kenal sama sekali. Rani dengar jelas dalam ngigaunya Siska ngomong kayak gini. Aku gak salah, aku gak mau ikut. Nah, mendengar itu Rani mulai panik. Rani mencoba nelpon tetangga depan rumah, Bu Narti, seorang perempuan tua yang sudah lama tinggal di situ. Bu Narti kemudian datang ke kontrakan mereka dan melihat kondisi Siska. Melihat kondisi Siska, tiba-tiba muka Bu Narti langsung berubah. Dia nyuruh Rani ambil air putih lalu bacain doa pelan-pelan. Anehnya setelah itu Siska agak tenang walaupun masih kelihatan pucat. Nah, sebelum pulang, Bu Narti sempat bilang kalimat yang bikin Rani merinding. Rumah itu sebenarnya udah lama kosong, Duk. Bukan tanpa alasan. Kenapa rumah ini kosong terlalu lama? Setelah mengatakan itu, Bu Narti langsung pulang.
Nah dari situ Rani mulai nyari tahu nih. Singkat cerita CS, Rani nanya ke beberapa warga sekitar, tapi kebanyakan jawabannya muter-muter kayak sengaja nutupin sesuatu. Sampai akhirnya ada satu babak tua, Pak Darjo, yang mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Darjo bilang bahwasanya CS, kebun belakang rumah itu dulu bukan sawah biasa. Dulu sekitaran belasan tahun lalu pernah ada seorang perempuan hamil yang meninggal secara nggak wajar di situ. Mayatnya ditemukan pagi-pagi tergeletak di tanah sendirian. Kasusnya nggak pernah jelas dan orang-orang cuma milih diam. Nah mendengar itu semua, Rani mulai ngerasa bulu kuduknya berdiri karena ciri-ciri perempuan itu mirip sama sosok yang sering muncul di mimpi Siska. Rambut panjang, badan kurus, dan selalu berdiri di kebun. Pak Darjo juga mengatakan, sejak kejadian itu banyak orang yang gak pernah betah tinggal di rumah kontrakan itu. Ada yang sakit-sakitan, ada yang pindah tanpa pamit, ada juga yang katanya pernah kesurupan. Nah setelah Rani mengetahui semua itu, malam itu Rani dan Rizka gak bisa tidur. Sekitar jam 2 pagi, Rani dengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkahnya pelan tapi jelas, seperti kaki nginjek lantai basah. Rani nutup mulut Siska, biar Siska nggak teriak. Nah dari celah pintu kamar, Rani ngeliat bayangan lewat. Bayangan itu tinggi, rambutnya menjuntai, dan jalannya terseret, ninggalin bekas basah di lantai. Tiba-tiba CS, pintu kamar mereka diketuk. Bukan diketuk keras, tapi digores-gores kayak kuku nyeret di kayu, kayak ser ser ser. Suara itu bikin Rani gemetar. Rani membaca doa sekuat yang dia bisa. Di balik pintu terdengar suara perempuan lirih, serak, kayak habis nangis lama. Rani, bukain. Ya Allah, merinding aku. Nah mendengar itu, Rani yakin itu bukan suara manusia biasa. Siska sampai nutup telinganya sendiri, badannya gemetar karena suara itu bertahan beberapa menit. Hingga setelah doa-doa yang dibacakan Rani selesai, lalu pelan-pelan suara itu pun menjauh. Setelah itu suasana kembali sepi, tapi sepi yang bikin sesak. Keesokan harinya Rani mutusin buat minta tolong ke orang pintar. Rani pun diajak Bu Narti ke seorang ustadz tua di kampung sebelah. Rani pun menceritakanlah semua yang dia alami sama Siska, mulai dari bekas langkah kaki basah, mimpi sosok perempuan yang rambut panjang, bayangan perempuan di kebun, dan cerita yang diceritakan oleh Pak Darjo. Intinya semua yang dialami Rani dan Siska diceritakanlah semuanya ke ustadz itu. Setelah mendengar cerita Rani, ustadz itu langsung kayak gini. Geleng-geleng kepala CS ustadznya. Bahkan ustadz ini aja kayak terheran-heran gitu CS. Dan kalian tahu apa yang ustadz ini katakan? Beliau berkata bahwa makhluk yang selama ini ngikutin Rani bukan sekedar penunggu. Sosok itu punya ikatan kuat dengan tanah tempat rumah itu berdiri. Sosok itu mulai masuk ke rumah dan tubuh Siska karena dia lagi nyari pengganti. Tapi buat nemenin dia di tempat yang sama dan di tanah yang sama. Ya Allah, Ustaz, kenapa harus adik saya? Rani gak nyangka tinggal di rumah biasa ngebawa malapetaka kayak gini. Nah setelah dari tempat ustadz itu CS, teror mulai berhenti. Suatu sore waktu Rani lagi sendirian di rumah itu, tiba-tiba Rani ngerasa pusing berat. Pandangannya gelap dan dalam kondisi setengah sadar, Rani ngelihat dirinya berdiri di kebun belakang. Tanahnya becek, hujan rintik-rintik, dan di depannya berdiri sosok perempuan itu. Kali ini wajahnya kelihatan jelas, pucat, matanya kosong, dan perutnya besar seperti orang hamil tua. Sosok itu ngomong pelan tapi jelas. Aku cuma mau ditemani. Rani pun jatuh pingsan CS. Singkat cerita, ketika Rani sadar dia udah terbaring di ruang tengah, Siska nangis sambil manggil namanya. Dari situ Rani sadar dan Rani berpikir ini bukan lagi gangguan biasa. Wah, ini udah gak bener nih. Nah, kalau mereka tetap tinggal di rumah itu, mungkin yang bakal diambil bukan cuma ketenangan mereka, tapi nyawa Siska juga akan ikut diambil. Dan disinilah Rani mulai nyusun rencana buat pergi dari rumah itu.
Rani nggak peduli sama perkataan Ustadz sebelumnya yang mengatakan bahwa sosok di kebun belakang itu nggak akan ngelepas mereka begitu saja, karena yang ada di pikiran Rani saat itu cuman keselamatan Siska. Rencana Rani sebenarnya sederhana. Dia mau pindah secepatnya, namun uang di tabungan Rani nggak akan cukup untuk mencari kontrakan yang lain. Tapi Rani kembali berpikir bahwa keselamatan jauh lebih penting. Lalu Rani berniat besok pagi mau ke rumah saudara di luar kota, ninggalin rumah kontrakan itu tanpa nengok ke belakang lagi. Tapi malam sebelum rencana itu dijalanin, justru jadi malam yang paling kelam dalam hidup Rani. Kalian tahu apa yang terjadi? Malam itu suasana rumah aneh banget. Angin gak berasa, tapi udara dalam rumah dingin menusuk. Lampu ruang kedap-kedip tanpa sebab. Jam dinding yang biasanya bunyi pelan, malam itu kayak berdetak lebih kencang, yang bikin kepala pening. Nah, Siska dari sore udah kelihatan gak enak badan. Dia gak mau makan, matanya kosong dan bibirnya pucat. Dan juga pada saat menjelang maghrib, Siska tiba-tiba bilang ke Rani, "Kak, dia manggil." Rani kaget dan langsung nanya, "Siapa yang manggil, Dek?" Tapi Siska cuma ngeliat ke arah pintu belakang. Matanya berkaca-kaca. Sejak azan maghrib berkumandang, Siska mulai makin aneh. Tiba-tiba Siska duduk di lantai, badannya gemetar, tangannya dingin, dan nafasnya berat. Rani pun bingung kenapa Siska tiba-tiba kayak gitu. Dah, sekitar jam 9 malam CS, hujan turun deras. Listrik mati total, rumah langsung gelap gulita. Dan Rani nyalain lilin lah di ruang tengah. Nah, dari arah kebun belakang, suara gesekan itu muncul lagi CS. Kali ini lebih kencang, kayak ada sesuatu yang diseret di tanah basah. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri, perlahan, berderi panjang. Angin dingin langsung masuk ke dalam rumah, membawa bau tanah busuk yang menyengat. Api lilin bergoyang liar. Rani berdiri nutupin Siska. Jantungnya mulai copot. Di ambang pintu muncul sosok perempuan itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya basah menempel di wajah pucatnya. Bajunya koyak-koyak dan perutnya membesar, seolah masih mengandung. Sosok itu nggak langsung masuk. Dia berdiri diam, matanya kosong menatap ke dalam rumah. Lalu dia melangkah. Setiap langkahnya ninggalin jejak tanah basah di lantai. Rani gak bisa bergerak. Kakinya lemas. Sosok itu berhenti tepat di depan Siska. Sosok itu tiba-tiba berdiri, matanya kosong. Tiba-tiba suara Siska berubah dan mengatakan, "Aku capek sendirian." Dah, mendengar itu semua, Rani sadar CS, itu bukan suara Siska. Rani narik Siska sekuat tenaga, tapi tubuh Siska berat, kayak ada yang nahan dari belakang. Nah, sosok perempuan itu ngulurin tangannya ke arah Siska. Gini tangannya, kurus, jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan kotor. Rani teriak baca doa sekeras yang dia bisa. Bacalah Rani kan baca Allahu la ilaha illallahul hayyul segala macam. Dan saat itu pula Siska kejang, jatuh ke lantai, badannya kaku. Sosok itu mendadak menjerit. Jeritannya bukan jeritan manusia, nyaring, panjang, dan bikin telinga sakit. Nah, lampu tiba-tiba nyala, sosok itu menghilang, tapi Siska masih tergeletak di lantai. Gak sadar, nafasnya tersenggal. Rani nangis sambil manggil-manggil nama adiknya, "Dek, Siska bangun, dek, bangun, dek, bangun." Tapi Siska juga tidak sadarkan diri CS. Hingga karena takut terjadi apa-apa, Rani membawalah Siska ke rumah sakit. Singkat cerita, Siska pun diperiksa dan dokter mengatakan bahwa secara medis Siska cuma kelelahan dan dehidrasi. Tapi Rani tahu, ini bukan sekedar capek biasa. Setelah kejadian itu CS, pagi harinya Rani kembali ke Ustadz yang kemarin. Begitu dengar kejadian semalam, Ustadz itu langsung bilang bahwa Rani dan Siska nggak bakalan bisa pindah dari rumah itu karena setiap mau pindah ada aja kejadian aneh yang terjadi. Dan Ustaz juga mengatakan ada satu hal yang harus diselesain oleh Rani dan Siska dulu. Arwah perempuan itu terikat sama tempat kematiannya. Selama jasad dan kisahnya nggak ditenangkan, dia akan terus nyari korban.
Tanpa berpikir panjang, Ces, Rani pun setuju untuk menyelesaikan satu hal tersebut. Demi Siska, Rani siap melakukan apapun. Malam berikutnya, mereka sepakat buat melakukan doa bersama di rumah itu, tepat di dekat kebun belakang. Dan Ustadz itu ngingetin satu hal. Kalau sosok itu menampakkan diri lagi, jangan jawab, jangan tatap matanya. Sekali kalian lengah, cara ini akan gagal total. Dan malam itulah malam terakhir di rumah itu yang jadi penutup hidup Rani dan Siska. Jadi Jess, malam itu hujan turun lagi. Seolah langit ikut jadi saksi dari apa yang bakal terjadi. Rani dan Siska duduk di ruang tengah rumah kontrakan itu, ditemani Ustadz dan dua orang warga yang dimintai bantu. Lampu sengaja dimatiin, cuma lilin yang dinyalain menghadap ke pintu belakang. Angin dingin masuk pelan, bikin api lilin bergoyang gak stabil. Dan Rani mulai ngerasa dadanya sesak, kayak ada yang nahan nafasnya dari dalam. Nah, sebelum doa dimulai, Ustadz nyuruh Rani berdiri di depan pintu belakang, menghadap langsung ke kebun. Katanya, ikatan sosok itu paling kuat sama Rani. Jadi Rani yang harus jadi saksi pelepasannya. Nah, mendengar perintah itu, tangan Rani mulai gemetar, kakinya dingin, tapi dia maksa berdiri. Demi Siska, demi semuanya. Doa mulai dibacain. Setiap ayat yang keluar dari mulut Ustadz bikin suasana makin sunyi. Tiba-tiba bau tanah basah kembali muncul. Dari kebun belakang terdengar suara tangisan perempuan, pelan, terisak, bikin hati nyeri. Tangisan itu makin lama makin mendekat. Rani menunduk karena Rani ingat pesan Ustadz, jangan nengok. Tapi dari sudut matanya, Rani bisa ngeliat bayangan hitam berdiri di antara semak-semak. Sosok itu muncul perlahan. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Bukan wajah marah, tapi wajah penuh kelelahan. Matanya merah, pipinya cekung, dan air mata hitam mengalir pelan. Ustadz mulai ngomong, seolah bicara langsung ke sosok itu. Dari mulut Ustadz keluar kisah yang selama ini ditutup-tutupin warga. Jadi CS, perempuan itu dulu bernama Rina. Dia hamil di luar nikah, ditinggal lelaki yang menghamilinya. Dalam kondisi depresi dan takut, dia diusir keluarganya. Malam itu, Rina melahirkan sendirian di kebun. Bayinya meninggal, Rina pun ikut meninggal karena pendarahan. Warga yang nemuin jasadnya cuma mengubur seadanya, tanpa doa yang layak, tanpa nama, tanpa penenangan. Nah, begitu nama Rina disebut, tangisan sosok itu berubah jadi jeritan pilu. Tanah di kebun seperti bergerak, angin kencang berhembus, lilin hampir padam. Rani ngerasa ada tangan dingin menyentuh punggungnya, tapi dia tahan, dia tidak menengok. Ustadz lanjut membacakan doa pelepasan. Sosok itu mendekat ke ambang pintu. Rani bisa ngerasa hawa dingin tepat di belakangnya. Dalam suara yang lirih, sosok itu ngomong, "Aku cuma pengen diingat. Aku capek sendirian." Tanpa nengok CS, Rani ngomong sambil nangis, suaranya gemetar. "Aku ingat kamu. Kamu gak sendiri. Kamu berhak tenang." Kalimat itu keluar begitu aja dari mulut Rani, tanpa direncanain. Dan anehnya, tangisan itu berhenti. Angin pelan-pelan mereda, bau tanah basah menghilang. Saat Ustadz mengakhiri doa, suasana menjadi hening. Rani ngerasa hangat, kayak beban besar di dadanya diangkat. Waktu Rani berani nengok ke kebun, sosok itu udah gak ada. Yang tersisa cuma tanah basah dan semak-semak yang diam. Malam itu juga, Rani dan Siska ninggalin rumah kontrakan itu. Mereka pindah ke rumah saudara di luar kota. Sejak saat itu, Siska gak pernah lagi sakit aneh-aneh. Mimpi buruknya berhenti. Rani juga pelan-pelan balik normal. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah. Setiap maghrib, Rani selalu merinding. Seolah ingatan tentang kebun itu masih nempel di tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Rani dapat kabar dari Bu Narti. Rumah kontrakan itu akhirnya dibongkar, kebun belakang diratakan dan dijadiin musola kecil. Katanya, sejak itu suasana gang itu jadi lebih tenang. Gak ada lagi yang sakit mendadak, gak ada lagi suara aneh tiap maghrib. Tapi Rani percaya, yang bikin semuanya tenang bukan cuma bangunannya, tapi karena ada satu kisah yang akhirnya diakui.
Satu nyawa yang akhirnya diingat dan dilepaskan dengan layak. Dari cerita ini, Ces, ada satu hal yang Rani pelajari. Kadang, yang bikin arwah nggak tenang bukan karena dendam, tapi karena mereka dilupain. Karena rasa sakit mereka dianggap nggak pernah ada. Dan mungkin horor yang paling nyata bukan soal penampakan, tapi soal manusia yang memilih menutup mata atas penderitaan sesamanya. Jadi CS, itu kisah Rani, kisah yang ngajarin kita buat lebih hati-hati, lebih peka, dan lebih menghargai setiap jejak kehidupan. Karena sekecil apapun itu, kadang yang kita anggap tempat biasa, ternyata menyimpan cerita yang gak pernah benar-benar selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Dan jika kalian suka, jangan lupa kalian like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.